Tuhan, dan tangan-Mu yang menuntun hidupku dalam semua rencana-Mu, Tuhan. Shalom, umat yang diberkati Tuhan, House of Worship, bahkan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang mengambil bagian di dalam ibadah pada malam hari ini, dimanapun saudara berada, biarlah kita bersama-sama bisa menikmati kuasa dan hadirat Tuhan. Mari sebelumnya saya tuntun dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur limpah terima kasih buat kebaikan Tuhan. Sampai saat detik ini Tuhan, Kau masih menjaga melindungi kami, memproteksi kami Tuhan. Kami berkata terima kasih banyak Bapa. Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kau menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, hamba-hamba-Mu Tuhan, bersama dengan umat-Mu Tuhan, ingin memberi yang terbaik bagi Engkau. Kami hendak memuji, membesarkan kebesaran nama Tuhan. Biarlah Engkau diagungkan tinggi, Kau bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan. Kau melawat kami satu persatu. Urapan-Mu mengalir bagi jemaat-Mu Tuhan, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan. Mengalami pergumulan Engkau gantikan dengan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan yang beban berat Engkau melepaskan kelegaan Tuhan. Sebab Engkau adalah jawaban hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Kami mau buka ibadah sain pada saat ini. Biarlah jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pemilik hidup kami. Sama-sama yang cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 3 ayatnya yang ke-17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Gunakan syukur padamu Yesus. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Tunaikan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan Hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Oh, syukur bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu. Haleluya. Yesus Sunday. Haleluya. Oh Yesus, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Syukur bagi-Mu. Oh Yesus, syukur bagi-Mu. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Glory bagi-Mu. Yesus Sunday. Haleluya. Yesus saudara batakala nabi. Yesus saudara batakala nabi. Yesus Sunday. Haleluya. Glory bagi-Mu. Engkau baik Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Yesus Sunday. Haleluya. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur. Sebab masa depan kami sungguh ada. Dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia Tuhan. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Saya nyebut jemaat berdiri. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya Allah, dipuji, disanjung tinggi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik,
kami bisa bertahan sampai hari ini Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami, tapi sesungguhnya kami sangat menikmati Engkau di waktu-waktu ini Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau tinggalkan hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kemampuan, untuk kesanggupan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang sempurna bagi kami dan seisi rumah kami. Seluruh family House of Worship Tuhan, semua ada di dalam lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk bisa menyembah-Mu, menikmati lawatan-Mu. Semua yang ambil bagian dalam penyembahan ini akan terus menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa. Saatnya kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari berbicara kepada kami semua Tuhan, karena kami sangat butuh kebenaran-Mu. Kami sangat perlu firman-Mu untuk meneguhkan kami, menguatkan kami. Kami yang lemah, kami yang susah, kami yang sakit, kami butuh firman-Mu. Mari Roh Kudus berbicara kepada kami semua. Kami telah siap untuk mendengarkan firman, dan hamba-Mu telah siap untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom families, how? Puji Tuhan, malam hari ini di siaran kita yang luar biasa di minggu pertama di bulan Agustus, kita bersyukur kepada Tuhan karena beberapa minggu ini kita telah diisi dengan nilai-nilai berbicara tentang kedamaian. Sungguh luar biasa, dan saya percaya kita semua sangat diberkati dan dipersiapkan, bahkan dengan nilai-nilai yang kita terima itu akan terus menambahkan nilai dalam hidup kita. Artinya nilai dari kebenaran firman Tuhan ditambahkan dalam kehidupan kita. Nah, minggu kemarin kita telah belajar dari Pastor Roni Makagiansar berbicara bagaimana kita memiliki pola hidup anak-anak kerajaan. Nah, sehingga damai dan sukacita yang penuh dari Tuhan itu tetap kita miliki dan kita rasakan. Nah, masih dengan nilai peaceful malam hari ini, bahwa terus kita diingatkan, bagi saya secara pribadi, bagi hamba-hamba Tuhan dan seluruh jemaat House of Worship dan semua yang bisa menerima firman Tuhan ini, bahwa kita perlu memiliki hati yang terus bersukacita, terus memiliki kedamaian yang penuh, terus memiliki hati yang bergembira. Nah, di Amsal 17 saya akan bawa kita untuk merenungkan satu ayat ini, untuk mengantar kita dalam perenungan syain kita. Amsal 17 ayat 22 berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Ayat ini sudah torang hafal, sudah kita hafal, ya toh. Mungkin di beberapa waktu ini atau dalam satu hari mungkin kita bisa sebut ayat ini berulang-ulang kali. Di samping untuk menguatkan kita juga menguatkan orang lain. Kalau saya mungkin sebagai hamba Tuhan, ketika ada teman saya, saudara atau jemaat yang minta didoakan, saya selalu berkata ayat ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ketika dia sakit, ketika dia dalam kelemahan. Ayat ini paling cepat saya ingat. Nah, mungkin di saat-saat pandemi ini, ayat ini kita hidupkan kembali. Dan beberapa kali kita sebutkan di dalam satu hari mungkin atau di dalam minggu-minggu yang berjalan ini, kita selalu menguatkan imun spiritual kita. Sehingga kita menjadi kuat. Di saat kita lemah kita selalu bilang, "Hai, bergembiralah, bersukacitalah." Ya toh? Dan otomatis di saat itu, pada saat kita mulai rasa mulai gelisah, kita mulai panas. Saturasi oksigen mulai menurun, dengar-dengar berita dan segala macam mulai agak sedikit goyah. Tetapi kita ingat kebenaran ini, langsung nggak boleh, tidak boleh, hatiku harus gembira, hatiku harus senang. Ya toh? Otomatis di saat itu kita merasakan ada damai di dalam batin ini keluar. Mungkin ada yang kita bisa terima dari luar, itu sifatnya hanya singkat.
Kita bisa pegang gadget dalam satu hari, ada mungkin bisa bikin kita gembira. Kadang saya bisa dapat WA yang berita cerita-cerita lucu, daripada katanya mikirin corona, mendingan kita lihat video ini, bikin saya ketawa juga. Tapi sebentar aja, lewat lagi, ya toh? Atau kita nonton berita ini di sosial media, ya toh? Di Facebook, Instagram, WhatsApp, apapun semua itu, bahkan di televisi, banyak sekali. Kita bisa gunakan semua untuk bisa membuat kita gembira, bisa saja. Tetapi itu sifatnya hanya berapa jam saja, itu akan lewat, Bapak Ibu Saudara. Nah, malam hari ini, untuk memiliki pikiran yang telah dibaharui oleh firman Tuhan, untuk selalu tahu dan sadar bahwa bergembira ini tidak semudah yang kita bayangkan. Saudara tidak pernah merasa tergeletak, tak berdaya? Saya pernah ngalamin itu. Di saat tidak berdaya seperti itu, lalu ada orang bilang bergembiralah. Tapi kalau saya pernah mengalami itu dan saya bilang kepada orang itu, bergembiralah. Karena hati yang gembira itu obat yang manjur. Nah, itu dari mana pusatnya? Dari cara berpikir kita untuk menyadari ini. Nah, ada dua hal kira-kira yang dapat saya ingin bagikan kepada kita. Ya, damai sejati yang sejati datang ketika saudara memfokuskan pikiran saudara pada kebenaran firman Tuhan. Namun bagaimana saudara memfokuskan pikiran saudara pada hal-hal yang benar, sehingga saya dan saudara dapat mengalami damai, gembira hati yang gembira, hati yang bersuka cita. Nah, dua hal ini mari kita renungkan sama-sama. Dua hal yang dapat kita lakukan yang akan membuat perbedaan terbesar dalam hidup orang percaya yang cara berpikirnya telah diubahkan. Kembali lagi ya, dari pikiran kita yang diubahkan. Yang pertama, perbedaannya orang tersebut dia mampu menuruti kemauan Allah. Cara berpikirnya. Bahwa segala sesuatu yang dia buat, ini yang aku lakukan adalah kehendak Tuhan. Roma 14 ayat 17. Saya baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya. Sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Sekali lagi, sebab kalau Allah memerintah hidup seseorang, apa yang ia boleh makan atau minum tidak lagi penting. Yang penting ialah bahwa orang itu menuruti kemauan Allah, mengalami ketenangan hati dan menerima sukacita yang diberikan oleh Roh Allah. Ya, kalau bahasa terjemahan yang bebas, yang baru, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, inilah yang akan terjadi, bahwa sukacita yang ada di dalam hati kita akan membuat kita tidak kehilangan akal yang sehat, tidak mudah untuk curiga, tidak mudah untuk marah meluap, ya toh? Tidak membuat kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kapan itu terjadi? Waktu cara berpikir kita telah diubahkan dan kita bisa sadar, hal-hal yang tidak penting ini tidak perlu saya perjuangkan. Bahkan soal makan dan minum pun, ketika kita sadar
bahwa kebenaran yang akan memerdekakan kita, yang menjamin hidup kita ini, itu ya dan amin, saudara. Coba kita lakukan di dalam keluarga kita mulai hari-hari ini, supaya kita tidak mudah dipengaruhi oleh keadaan sekarang ini, oleh pandemi apalagi. Tetapi ada nilai yang kita tambahkan, adalah kita bisa menuruti kemauannya Allah. Waktu kita bisa melakukan ini, itu hidup kita tuh santai banget, enak jalannya, nggak tertekan, nggak rasa terintimidasi, enjoy aja hidup ini, senang. Ada mungkin hal-hal yang sangat sensitif mungkin yang secara pribadi kita bisa ukur itu. Tetapi ingat baik, waktu kita menurut kemauan Allah. Ya saudara, sekalipun itu rasanya nggak enak, tidak enak. Kemarin orang sharing bahwa sekalipun itu menderita, rasanya nggak enak ini, menderita sekali. Tapi selama penderitaan yang orang hadapi, yang kita hadapi bukan karena akibat kesalahan kita, wah, itu sesungguhnya kebahagiaan, sukacita, tentram. Ada kepuasan yang lain, yang sendiri. Segala sesuatu pasti tidak akan pura-pura. Segala sesuatu tidak akan kita rekayasa. Tapi itu nyata, natur. Ya toh, itu asli, keluar, tidak dibuat-buat. Waktu kita menurut kehendak Allah, ini perbedaannya. Sehingga waktu kita mengkaji bagaimana supaya kegembiraan ini betul-betul menjadi obat yang manjur di dalam hidup kita. Bukan berarti kita paksain orang itu lagi sakit, kita bergembira, tertawa-tertawa. Tidak mungkin seperti itu. Itu bekerja di dalam hati. Tetapi jaminannya adalah orang yang mampu menurut kehendak Allah. Jaminan yang bisa kita keluarkan itu dari dalam hati itu nyata keluar. Iya, sadar, saya harus bersukacita sekalipun lemah. Di saat itulah kebenaran itu akan datang. Wah, dia akan seperti apa ya di pikiran kita. Silih berganti, itu ayat-ayat yang membangun itu akan keluar. Di saat waktu kapan hati kita terbuka. Ya Tuhan, aku tahu bagaimana aku harus bersikap di saat sulit dan di saat sukar ini. Haleluya. Yang kedua, Ibrani 12 ayat 3. Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jadi ingatlah selalu akan Dia. Ini dia yang kedua, perbedaannya. Orang yang memiliki hati yang gembira, memiliki kedamaian, peaceful, ya, dia selalu ingat kepada Tuhan, kepada Yesus yang menjadi guru, menjadi patronnya kita, yang selalu kita lihat dirinya. Kalau di saat orang-orang yang kita tahu bisa membuat kita ini menjadi orang yang berpikiran positif, lalu kemudian kita dapati dia tidak seperti itu, ada kalanya mungkin kita bisa kecewa. Satu-satu kita lihat orang figur-figur seperti ini, boleh saja kita lihat. Tetapi pada saat kita mulai tenang dengan Tuhan, kita hanya teringat satu pribadi ini, Yesus. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Nah, ini bedanya. Orang yang bersukacita, orang yang penuh dengan kegembiraan, orang yang penuh dengan kedamaian, itu berbeda dengan orang yang berdosa. Orang yang melakukan kesalahan dan dosa itu tidak bisa pastinya untuk bergembira, untuk bersukacita. Adanya enggak? Orang bangun dari tidur lalu dia bilang, hari ini kita mau mencuri, senang sekali. Ada tidak? Bisakah ada orang seperti itu?
Lalu saya, hari ini saya akan duduk mabuk-mabuk dan saya akan bersuka cita. Gitu mungkin kan? Mungkin seperti itu. Apakah ada orang bisa enjoy begitu? Ini yang terjadi di sekeliling kita hari-hari ini. Untuk menambahkan nilai kebenaran ini kepada kita, bahwa Tuhan menaruh hatinya, pikirannya, matanya, sifat-sifatnya di dalam diri kita. Sehingga kita tidak akan keluar dari apa yang menjadi rencana Dia. Sehingga kalau hari-hari ini saya bisa bilang, sekalipun saya sukar, sekalipun saya sulit Tuhan, tapi saya akan berhadapan dengan kesulitan itu dengan sukacita yang Tuhan berikan. Waktu Yesus yang saya renungkan, saat lemah itu datangnya hanya sama Yesus saja. Saudara nyembah Tuhan, saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Di situ saudara mengalami kepenuhan kedamaian yang luar biasa, yang tidak bisa dijamin oleh dunia ini, hanya Yesus. Saya ingat di kitab Nehemia, kitab Nehemia 8, ini sudah mau terakhir nih ya. Nih, sadar sesungguhnya sukacita dari Tuhan itu adalah perlindungan dan kekuatan. Nehemia 8 ayat 10. Mari yang di rumah kalau boleh baca dengan suara yang kedengaran, supaya kuping kita mendengar, telinga kita mendengar, timbul iman, kita punya kekuatan. Nehemia 8 ayat 10, terjemahan firman Allah yang hidup. Inilah saat untuk bersukacita, untuk menikmati makanan dan minuman, dan untuk kamu membagi-bagikan sebagian dari kelebihanmu itu kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena sukacita Tuhan adalah kekuatanmu. Wow. Kalau di terjemahan baru, sukacita Tuhan perlindunganku. Jadi sukacita dari Tuhan itu perlindunganku, dan sukacita Tuhan itulah kekuatanku. Haleluya. Sering kita menyembah Tuhan dan sering kita perkatakan ini, sukacitamu Tuhan itulah kekuatanku. Sukacitamu Tuhan itulah perlindunganku. Waktu kita declare ini, di saat kita lemah, di saat kita mulai takut, di saat mulai kekhawatiran datang, declare, katakan firman ini, sukacitamu Tuhan itulah kekuatanku. Haleluya. Sehingga pada saat engkau lemah, engkau menjadi kuat di saat itu juga. Saya percaya Roh Kudus akan meneguhkan, menguatkan kita. Karena Galatia 5 ayat 25 berkata, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga akan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menyatakan semua kehebatannya kepada kita. Mari buka hatimu terus. Dengan kesempatan pandemi ini, jangan buat engkau menjadi lemah. Jangan sedikit pun engkau turun kelas, tapi justru engkau naik kelas. Next level imanmu, amin. Next level kehidupanmu dengan Tuhan. Engkau harus naik tingkat lebih lagi. Jangan di luar apa yang Tuhan tidak inginkan. Ada dan masuklah dalam rencana Tuhan. Karena sebab Tuhan sedang menanti engkau setiap waktu untuk memberi engkau kekuatan, memberi engkau jaminan, memberi engkau selalu pengharapan. Terpujilah nama Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan, biar jadi berkat buat seluruh jemaat yang mendengar dan melihat firman Tuhan di Shine malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari siapkan hati kita semua, kita akan berdoa, kita akan bersyafaat untuk bangsa ini, untuk gereja kita, untuk semua jemaat Tuhan. Bawa hatimu pada Tuhan, menaikkan penyembahanmu yang terbaik bagi Tuhan malam ini. Pujian dan syukurku ku bawa padamu.
dengan segenap hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari ulang semua. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagi-Mu dengan segenap hati kami. Mari umat Tuhan angkat penyembahan yang terbaik bagi Tuhan, sampai kau bisa menikmati Tuhan melawat engkau dan seisi rumahmu. Sebab kau sayang Yesus Tuhan. Korban syukur kami bawa kepada-Mu. Persembahan kami Yesus.
beribadah dan tidak beribadah kepadamu. Untuk menurut kehendak-Mu. Dan tidak pernah melupakan Engkau. Yesus, Engkaulah sumber kekuatan, sumber jawaban, pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Teguhkan kami terus dengan kebenaran firman-Mu. Dengan nilai yang kami terima malam hari ini. Hidup kami, spirit kami ditambahkan lagi dengan nilai kebenaran ini. Buatlah kami mampu menghidupkannya, mempraktekkannya Tuhan. Dapati kami semua setia, dapati kami semua mampu untuk melakukan kebenaran ini. Karena dampaknya bagi diri kami sendiri, bagi seisi rumah kami, bagi seluruh jemaat Bethany House of Worship Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, kami percaya kami yang lemah sudah dikuatkan malam hari ini. Kami yang sakit disembuhkan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang sakit di rumah-rumah sakit malam hari ini kami lepaskan kesembuhan, damai sejahtera di dalam nama Yesus. Dan ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Mari Tuhan, biar lawatan Tuhan terjadi di mana-mana. Di rumah-rumah sakit, di mana banyak pasien yang terkapar dengan pandemi ini Tuhan. Bahkan mereka yang sedang isolasi mandiri secara pribadi Tuhan di rumah masing-masing atau di tempat dikhususkan Tuhan. Mari Bapa, bukan ketakutan yang menguasai mereka, tetapi Tuhan datang dan melawat mereka. Sebab waktu-waktu ini kami percaya Roh-Mu sedang bekerja untuk membangkitkan, untuk memulihkan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti kehendak-Mu dan tidak pernah melupakan Engkau. Allah Roh Kudus, kami berdoa bersepakat malam hari ini untuk bangsa dan negara kami yang masih terdampak pandemi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan bangsa kami. Kami memperkatakan malam hari ini Indonesia pasti sembuh. Indonesia pasti pulih dalam nama Yesus. Indonesia pasti mampu melewati semua kesulitan-kesulitan ini. Berkati, mampukan, penuhi dengan hikmat Tuhan buat presiden, wakil presiden, para gubernur, para wali kota, para bupati, camat, kepala desa, kelurahan, RT, RW, semuanya Tuhan, bahkan sampai kami di kota Bitung ini. Bapa, penuhi mereka dengan hikmat Tuhan. Mampukan mereka, Yesus. Sehingga mereka bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh didasari oleh rasa takut akan Engkau Tuhan. Seluruh gereja-gereja Tuhan bersatu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Seluruh gereja Tuhan saling menguatkan. Seluruh hamba-hamba Tuhan dari antar denominasi gereja menjadi satu dan sepakat untuk membangun kerajaan Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Dan Injil kerajaan diberitakan sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari Allah Roh Kudus, akan seluruh kami jemaat Gereja Bethany, jemaat House of Worship Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam perlindungan dan kasih sayang-Mu. Tidak ada satupun akan keluar dari rancangan Bapa. Biarlah semua terpelihara sempurna oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Bersyukur sampai hari ini Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Seisi rumah kami semua menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Meteraikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan
darah-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh para nakes Tuhan, dokter dan seluruh perawat. Orang-orang ini yang Kau pakai untuk bisa menangani pasien-pasien di masa pandemi ini Tuhan. Tuhan tolong mereka. Mereka punya hati yang baik, yang tulus. Tuhan perhitungkan apa yang mereka buat. Tuhan tolong mereka. Sanggupkan mereka Tuhan. Sehingga ketika mereka lemah ada kekuatan Tuhan turun atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, proteksi seluruh dokter-dokter, seluruh perawat, seluruh tenaga-tenaga medis Tuhan. Pelihara mereka, jagai dan lindungi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kota Bitung ini Tuhan, dari barat, timur, utara, selatan. Biarlah damai sejahtera Tuhan, Shalom Tuhan turun di tengah-tengah kota kami, Kota Bitung ini Bapa. Ada ketentraman, ada kedamaian. Bahkan para Polri, para tentara Tuhan, Kepala TNI, Panglima TNI dan seluruh jajarannya Tuhan, bahkan seluruh kepolisian, Kapolri Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan terima berkat malam hari ini Bapa. Biarlah nilai kebenaran ini akan masuk dan tertanam di batin kami dan menjadi kekuatan bagi kami. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal, biarlah terus memelihara hati dan pikiranmu. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus kita diteguhkan, dihiburkan, dikuatkan, diingatkan, dan terus menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu akan terus mengikuti kehidupan kami hari ini dan sampai seumur hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami telah berdoa dan kami mengucap syukur dan mengakhiri ibadah syain kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.